Aduh 6 bulan lama banget nih, nanti mikir takut bisa langsung kerja nggak ya, komplain lah gede di depan kan. Iya namanya event training, kaget lah ya pasti deh, itu bener kayak aduh ini mungkin next aku akan dapat kayak ini lagi nggak ya. Kayak ya udah habis itu belajar gimana sih nanganin biar tamu itu komplain nggak langsung yang kayak boom gitu loh, langsung yang bener-bener gede gitu loh. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Joy gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kita tahu nggak sekarang kita ada di apa? Apa nih? Di ngobrol santai ya? Ngobrol santai dong. Kita sapa dulu yuk ke teman-teman yang udah gabung di Instagram mungkin ya. Halo semuanya, apa kabar? Ya Allah, banyak ya yang nonton ya? Wah luar biasa. Ya mungkin karena ada ceweknya gitu ya. Terus mereka nontonnya lebih siapa sih yang nggak kenal dia? Kalau mungkin ada yang belum kenal nih. Boleh kenalan. Ada yang boleh tahu nih? Boleh. Ya kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak cinta lah. Oke silakan. Halo semuanya teman-teman Grawis. Kenalin, saya Okta. Lengkapnya Anissa Oktavani Putri, tapi bisa dipanggil Okta. Salam kenal buat yang belum kenal sama saya. Wah, sekarang aktivitasnya apa kamu? Aku kesibukannya kerja. Kerja di mana? Kerja di Novotel Hotel Semarang. Wow, deket dong. Deket dari sini mungkin 5 menit. 5 sampai 10 menitan deket. Wis, bagian apa? Aku sendiri di front office. Kok bisa nyampe di front office? Gimana ceritanya tuh? Panjang ya perjalanannya ya. Boleh dong, biar semuanya tahu nih perjalanan kamu menjadi di front office di Hotel Novotel tuh kayak gimana dong? Aku ceritain dari awal. Oke, boleh. Dari masuk kali ya. Boleh. Jadi awal masuk di Grawis tuh kan bingung tuh mau ambil ke apa ya, RD atau di FB kan. Terus setelah mikir-mikir panjang, kayaknya passion aku sejauh ini kayaknya lebih suka guest interaction ya, ketemu tamu, ngobrol bareng tamu gitu. Alhasil milih ke RD Room Division. Sebelumnya dulu katanya sempat cerita di produk ya? Betul, dulu aku waktu SMK itu magangnya di kitchen. Tapi ternyata di kitchen tuh bukan aku gitu loh. Ya, jadi kayak masa kerja nggak sesuai passion kan nggak enak ya. Yes. Terus cobalah buat nyari sekolah perhotelan, terus nemulah ini dari wisata yang memang aku interest dari awal lihat kayak dari apa sih katalog-katalog di Instagramnya itu menarik banget. Nah, kayak cobalah buat kontak-kontak di DM kan Kak waktu itu. Benar. Terus ya udah habis itu tertarik bla bla, daftarlah aku ke sini. Udah ambil yang jurusan perhotelan kan. Udah selesai, habis itu 6 bulan. Itu kan jangka pendidikannya cuma 1 tahun aja ya. Iya, cuma setahun nggak lama. Iya, nggak lama. Jadi buat kayak yang pengen cepet-cepet daftar aja ke Grawis kan. Jadi cocok dong sama yang ini. Betul. Benar dong. Terus nggak perlu lama. Iya, ya kan? jadi di sini itu 6 bulan teori, terus 6 bulannya kan magang nih. Nah, 6 bulan pertama itu kan pembagian ya Kak waktu itu. Jadi awalnya itu kita dapat semua teori dari FB, terus room division juga. Terus kalau habis itu 3 bulan keduanya baru peminatan gitu kan. Aku ambilnya di room division karena emang dari awal ngincar di perhotelan tuh memang pengen ambil di room divisionnya kan. So udah selesai 3 bulan magang lah waktu itu. Magang ditawarin di mana gitu kan. Terus diarahin juga dari sini. Jadi tuh apa ya, intinya kayak lebih enak gitu loh buat kita ngambil. Diarahin juga maunya kemana gitu kan. Akhirnya ke Novotel Semarang waktu itu magangnya. Oh gitu. Pertama magang di sana karena kan Novotel Semarang itu kan satu manajemen kan sama Ibis Budget. Dan jadi waktu itu aku magang 6 bulan, itu di split 3 bulan. Jadi kita bisa ngerasain gimana magang rasanya di hotel budget dan juga magang di hotel yang berbintang. Berarti kamu ngerasain selama 6 bulan menjadi itu 3 bulan di hotel budget. Betul. 3 bulannya lagi baru di Novotel gitu. Betul. Jadi itu awal mulanya. Terus habis itu gimana ceritanya? Kayaknya asik deh. Ceritanya asik kayaknya. Terus. Ya, habis itu kan udah tuh 3 bulan awal di hotel budget. Oh, ternyata rasanya gini. Rasanya gimana? Lebih complicated karena mungkin budget kan apa ya, dari segi staffnya juga dikit kan. Jadi apa-apa memang harus tahu, harus bisa handle lah gitu. Terus kalau di bintang apa sendiri lebih banyak apa ya, karena lebih banyak orangnya, jadi pembagian tugas-tugasnya tuh lebih jelas gitu. Gitu. Terus magang 6 bulan selesai. Terus
dapet rezeki, ternyata bisa langsung keterima. Awalnya casual dulu beberapa minggu. Terus setelah beberapa minggu itu awal tahun 2023 ditawarin lah buat jadi apprentice. Kok bisa ya? Kok bisa? Iya, Caranya gimana? Kok tiba-tiba kamu habis on the job training tuh kok bisa langsung ditawari casual seperti itu? Yang ngebikin mereka nge-hire kamu tuh gimana? Mungkin kan mereka juga pengen tahu dong. Masa apakah cantiknya, apakah apa? Mungkin kamu bisa sharing juga sih. Boleh. Jadi apa ya? Lebih ke ketika kalian lagi on the job training, lakukanlah dengan hati. Jadi kayak jangan terpaksa, aduh 6 bulan lama banget nih. Nanti mikir takut bisa langsung kerja nggak ya, nggak usah pikirin itu dulu, yang penting jalan dulu sesuai hati, kerja. Kayak anggap aja itu magangnya tuh nggak magang tapi anggap aja kerja. Jadi kalian benar-benar profesional, loyal sama perusahaan tersebut yang kalian magang gitu. Jadi dari segi atasan kita pun bisa lihat, oh ini anak walaupun magang tapi udah kayak kerja. Yang pertama itu. Terus kerja sesuai dengan SOP. Jangan pernah ya, kayak maksudnya minim lah untuk melanggar SOP-nya di sana gitu. Karena kita juga lagi posisi magang kan juga pasti kan kita masih di bawahnya Grabi juga ya. Jadi pasti tetap harus ada pantauan dari Grabi juga. Kita tetap harus tetap jalanin SOP-nya yang di Grabi juga. Kayak contoh jangan sering absen waktu on the job training, terus nggak usah neko-neko lah, intinya manut aja sesuai dengan SOP yang ada di kerjaan gitu. Oh, jadi itu yang menjadi campur tangan kamu bisa ditarik casual gitu ya. Betul. Casual itu biasanya itu berapa lama? Casual itu dulu aku casualnya terjatuh sih kebetulan. Jadi memang kayak reguler gitu ya? Iya, jadi kan dulu memang aku casual itu akhir tahun yang emang dimana tuh hotel pasti high season kan. Jadi emang langsung terjadwal reguler gitu loh, tiap pokoknya masuk terus gitu. Liburnya cuma 2 hari aja. Gitu. Terus habis itu setelah casual tetap naik ke habis itu ditawarin kan buat apprentice gitu. Apprentice itu apa sih? Pasti ada yang nanya loh. Iya. Apprentice itu apa sih? Mungkin banyak orang kayak di hotel tuh pasti daily worker sama staff kan. Tapi kalau di Novotel sendiri aku juga baru tahu sih ternyata ada apprentice guys. Jadi kalau di Novotel itu daily worker, terus apprentice baru staff. Jadi apprentice itu tengah-tengah gitu loh, mau menuju ke staff. Gitu. Jadi kalau mungkin dia dari segi apprentice itu sebelum ke staffnya itu ya? Iya betul. Jadi bukan DW, bukan daily worker, beda. Kalau DW itu di bawahnya apprentice. Oh, jadi setiap aturan hotel juga beda-beda ya? Iya. Ketentuan hotelnya beda-beda ya? Kalau di hotel kayak gitu? Jadi kalau misalkan tahu aku sih mungkin kalau apprentice tuh mungkin dari salary itu sih, service charge-nya yang beda. Jadi kayak kalau daily worker tuh berapa persen, terus apprentice berapa persen, terus staff itu berapa persen gitu. Jadi seperti itu. Aku juga baru tahu kalau ada sama sih. Tahunya kan biasanya kan casual tetap tuh atau reguler lah istilahnya. Habis itu naik ke DW, habis ke daily worker, itu DW kan daily worker. Habis itu baru ke staff. Sekarang ada, kalau di Novotel ada apprentice juga. Boleh deh, kapan-kapan aku mau manggil HR-nya Novotel kayaknya. Boleh, nanti panggil aja. Biar aku lebih tahu gimana sebenarnya itu kayak apa sih modelnya kalau perekrutan di sana. Kayaknya asik ya. Iya, ngomong-ngomong nih, menurut kamu kan ngambilnya di front office. Iya. Asiknya apa sih? Asiknya yang pertama, karena aku suka ngobrol dan juga sering senang banget ketemu orang baru. Jadi aku asiknya adalah yaitu kayak ketemu orang baru dengan culture yang baru, dengan berbagai macam sifat tamu-tamu yang dari mana, mungkin kayak ya dari berbagai kota lah, pasti kan punya sifat yang beda-beda. Jadi kayak aku sendiri nanganinya gimana itu tergantung nanti tamunya itu ngobrolnya kita ke gimana. Jadi lebih ke mungkin itu sih asik ketemu tamu, ngobrol bareng sama tamu. Mungkin kalau misalkan emang udah bisa diajak ngobrol nyaman tuh kayak lebih gampang juga buat nge-handle-nya gitu. Jadi asiknya Evo itu ketemu sama orang, terus habis itu ngobrol sama tamu. Pernah nggak sih ketemu tamu yang gimana ya, yang di luar ekspektasi kamu gitu? Ya kayak pernah sih sekali waktu aku zaman training di Ibis Budget. Itu memang kan lagi ada komplain kan. Dan posisiku saat itu masih training.
komplain lah gede di depan kan. Ya namanya event training, kaget lah ya pasti. Dia itu benar kayak, aduh ini mungkin next aku akan dapat kayak ini lagi nggak ya? Kayak ya udah habis itu belajar. Gimana sih nanganin biar tamu itu komplain gak langsung yang kayak boom gitu loh, langsung yang bener-bener gede gitu loh. Jadi kan pasti kan kalau di FO kan nanti kan bakal belajar tentang apa ya, macam-macam komplain nih, mulai dari yang komplain biasa, habis itu yang kayak lebih tinggi, habis itu yang paling bener tinggi banget. Itu gimana sih cara kita nge-take tamunya. Nanti kalau kan di Grawis bakal diajarin gimana sih step-stepnya handle tamu gitu. Nanti kalau misalnya udah magang baru rasain kalian apa ya yang udah diajarin teorinya bakal kalian lakuin di realnya ketika kalian magang. Nah, jadi inget tuh yang anak-anak Grawis yang lagi belajar tuh, yang kalau mau jadi EVO kayak Kak Okta, Oh ya, emang selalu asik kerjaan EVO? Kalau dibilang asik enggak juga, ya pasti kita hari-hari enggak yang melulu bagus juga ya, maksudnya ada pas emang hari buruknya, kayak memang satu hotel lagi apa ya, karena kan Novotel sendiri kan hotel lama, jadi mungkin bisa dibilang pasti adalah sesuatu yang nggak kita inginkan gitu. Jadi kalau memang pas kayak komplain dan lain-lain memang karena dari hotelnya sendiri, ya kita mau gimana lagi lah. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kita tetap layanin tamu sesuai dengan apa ya, SOP kita. Emang hotel kan menjual jasa, ya kita harus berikan jasa yang terbaik dari kita. Terus nggak enaknya lagi mungkin kalau pas lagi low occupancy agak susah juga ya, gimana, kasihan juga. Tapi ya pasti namanya hotel nggak melulu yang high gitu kan. Terus apa lagi ya, tapi lebih banyak asiknya sih karena sering ngobrol bareng tamu, ketemu tamu. Pernah nggak sih, gitu. aku kan pernah tuh lihat yang di viral di sosial media tuh, kalau yang EVO itu kadang-kadang di depan senyum-senyum gitu, terus habis itu ke toilet nangis. Kamu juga pernah ngerasain itu gak sih? Aku jujur enggak sih, karena apa ya, karena aku kerja sesuai dengan passion, aku suka. Jadi kayak ya udah aku jalanin apa ya, emang suka aja gitu, nggak pernah yang mungkin iya kayak yang di TikTok gitu ya, kayak hotelier di depan tuh kayak happy ketemu tamu kayak muka dua aja, nanti di belakang kayak aduh tadi tuh gini banget, sebel gitu kan. Kalau aku nggak sih, lebih ke ya karena emang aku nyaman kerja yang kayak gitu, ya suka aja. Kayaknya passion kamu situ ya. Iya. Karena kan kalau orang kalau bikin itu yang aku lihat di sosial media kayak TikTok gitu kan, nangis itu, kamu enggak. Gimana sih? Kamu tadi kan udah, karena memang itu passion kamu. Gimana sih? Pasti dong kamu juga ada rasa pengen nangis juga. Gimana sih cara ngontrol emosinya itu, gimana sih? Iya, mungkin misal kayak ketemu tamu tuh kayak berat banget deh ini gitu. Pasti kayak kenapa sih hari ini kayak berat banget? Pasti kayak banyak banget komplain atau gimana yang emang itu besar gitu, kayak apa ya? Ya udah sabar aja. Maksudnya ya itu emang apa ya, keinginanku dulu buat aku terjun di dunia front office yang emang dimana bakalannya itu ketemu tamu-tamu yang kayak gitu-gitulah. Ya harus siap gak siap gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak gimana tuh? Maksudnya kayak yang ngomongnya tuh aneh-aneh gitu loh. Mas. Anehnya, ada yang aneh nggak? Seru nih kayaknya nih pembahasannya, seru nih. Aneh apa ya? Waktu itu pernah sekali masalah AC kan. Namanya juga hotel lama, pasti kan kadang-kadang kita perlu banget servis AC kan. Dicek nih sama tim engineering kita, itu AC-nya udah normal, tapi tuh tamu ngerasa masih sumuk gitu loh, masih panas gitu loh. Gitu ya. Terus ya alhasil pindah kamar gitu kan. Terus ya udah gitu aja sih. Itu aja yang bikin ini. Makanya kayak dari tim kita tuh udah ngerasa udah maksimal dingin, gitu kan, kenapa tamunya masih ngerasa panas? Mungkin dia kulitnya beda dengan kita kali. Bisa itu jadi. Orang Indonesia atau orang luar biasanya? Indonesia sih saat itu. Gitu. Lucu ya. Masalah apa ya waktu itu ya? Air gitu, air. Tapi aku kalau lihat kalau di tempat kerja Novotel tuh keren loh. Walaupun itu apa kan tadi bilang hotel lama, tapi kalau aku ngeliat itu hotel legend, bukan hotel yang kayak lama banget sih. Tapi di Novotel itu lebih kayak apa ya? Perkembangannya juga ngikutin. Aku kalau ngeliat dari makanannya, minumannya, kan sering tuh kalau anak-anak on the job training situ aku sering kunjungan gitu, selalu ngasih ini udah mulai ini nih. Apalagi banyak sekali kan anak Grawis yang di Novotel. Iya, betul. Banyak banget loh. Kalau penonton tahu ya, di hampir semua hotel yang di area Semarang itu ada anak Grawis semua. Luar biasa. Salah satunya ya Okta ini. Salah satunya Okta ini. Oh ya, ini kan kita ngebahas tentang
kamu perjalanan karir kamu ya, capek nggak sih? Capek gimana? Ya capek nggak sih jadi FO? Kalau kerja capek pasti, tapi ya itu baik lagi. Kita midi itu pasti ya kita bakal terima resikonya, kayak capek ketemu tamu harus yang harusnya senyum-senyum terus gitu loh, padahal kayak aslinya capek banget gitu. Misal kayak masuk 6 hari gitu, harusnya kan 5 hari kan, kadang tiba-tiba karena lagi high occupancy nih yang operasional harusnya perlu manning banyak, kita yang emang harusnya libur saat itu di cancel libur. Capek, tapi ya karena emang mohon maaf. Sebenarnya nih mau nanya nih ya, boleh. Tugas FO yang sebenarnya tuh apa sih? Yang lebih FO ini kerjaannya ini apa sih sebenarnya? Kalau di FO sendiri tuh kan dibagi beberapa ini ya, beberapa bagian lagi ya, kayak FO departemen di Novotel sendiri itu satu FO itu dia ada concierge atau bellboy, terus ada GRO, guest relation officer, terus ada GSA, guest service agent, terus ada pool attendant, itu jadi satu sama departemen FO. Nah kalau aku sendiri kebetulan emang jobdesknya di GSA, guest service agent, yang dimana jobdesk utama aku adalah ya handle tamu untuk check-in, check-out gitu, terus payment gitu, grup check-in ketika memang ada grup hari itu, terus take care tamu, misal kita lagi selesain tamu nih, nah kita take care tamu dari awal dia masuk atau registrasi sampai dia check-out. Gitu tugas. Ada nggak sih kamu pernah ngelakuin job desk di luar job deskmu sebagai FO? Job desk di luar job desk ya? Sejauh ini enggak sih, jadi kayak ya memang udah terorganisir ya, porsinya gitu. Segitu. Iya. Tapi pernah nggak? Kadang kan ada juga sih, aku pernah nemuin juga. Sebetulnya dia di front office tapi dia bantu nganterin sesuatu, itu pernah. Kalau itu kebetulan aku pernah ngalamin sekali waktu aku training di Ibis Budget. Karena kan emang balik lagi hotel budget tuh mandinya nggak banyak. Oh beda ya? Betul, jadi kalau waktu aku magang di Ibis Budget itu aku memang di FO kan, tapi misal aku masuk ke incas pagi nih, aku bisa juga bantuin di breakfast gitu loh, buat ya serve makanan gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai jam breakfast, nanti balik lagi ke sectionnya masing-masing ke FO gitu. Jadi sebetulnya kalau aku lihat kamu enak banget ya, dapat pengalaman 2 hotel yang berbeda ya, dengan intensitas yang satunya yang harus kerjaan 3 orang dikerjain 1 orang, kalau yang satunya kerjaanmu ya itu aja gitu. Jadi enak banget ya. Mungkin ini yang bisa buat kamu bukan betah sih, mencintai ya. Iya, jadi kayak maksudnya aku sendiri juga ambil RD tapi nggak melulu dapat RD gitu loh. Maksudnya ya walaupun nggak pernah ngerasain di housekeeping, tapi aku juga itu ngerasain magang di FB juga. Ya memang nggak sepenuhnya sih, tapi kayak ya cuma mungkin beberapa hari aja atau beberapa jam tuh kayak itu enak gitu loh buat kita pengalaman. Kalau di FB pas ini tuh kita harus kayak gimana ya. Mungkin kalau pas waktu itu waktu aku training di Ibis itu ada event kan, yang dimana emang manning di FB-nya kan kurang. Jadi aku bantuin anak banketnya kayak prepare mungkin lunch gitu-gitunya, coffee breaking. Jadi kayak kalau di FB tuh preparation kayak gini gitu, kalau di FO kayak gini, jadi bisa ngebandingin gitu loh, seru sih. Kamu ngebantuin? Iya. Nggak diminta tolong bantuin? Jadi lebih ke kayaknya aku tahu deh permasalahannya kenapa kamu bisa direkrut. Kayaknya kamu orangnya nggak hitung-hitungan deh. Jadi loh, kalau kita simak tadi ya, dia bilang aku bantuin ini, bantuin itu. Ya yang notabene bukan tugasnya dia, tapi dia ngelakuin. Ya mungkin ini juga bagi teman-teman yang masih on the job training di grafis atau nanti yang pengen biar cepat kerja, kuncinya mungkin itu kali ya. Tulus kali ya. Tuh, jadi kerja tulus ya memang misal kayak disuruh dibutuhin ya udah kamu lakuin, karena emang itu walaupun bukan jobdesk kita, tapi kalau dia perlu bantuan ya bantulah gitu. Itu kuncinya. Jadi kalau nggak gitu, namanya kerja di pelayanan tuh pasti kita harus solid ya, satu tim walaupun itu beda section, tapi kan kita kan masih satu manajemen nih. Pasti kita bikin perusahaan itu jadi bagus. Kayak misal ini anak FB-nya kok jutek-jutek ya, kita kan juga maksudnya gimana gitu kan. Jadi ya kita harus membaur gitu. Jadi biar bikin tuh hotelnya karyawannya di sini loh, di FO-nya, di FB-nya tuh
ramah-ramah. Biar kelihatan gitu. solid gitu ya. Betul. Ini Jadi nih jangan yang harus ditiru nih, ini ya, yang harus ditiru nih. Jadi mungkin dari pengalaman yang di hotel budget itu tadi ya. Jadi kamu pengen bantu, emang bener-bener pengen bantu atau pengen tahu atau? Kalau itu sendiri jadwal sih, jadi memang kebetulan memang lagi ada event situ dan memang mainnya kurang. Jadi di FO itu di jadwal Okta jam sekian sampai jam sekian nanti di FO ya, nanti jam sekian sampai jam sekian bantu FB, nanti kalau udah kelar balik lagi ke FO. Tapi memang ini ya apa ya, kalau balik lagi sih kamu memang orangnya kalau aku lihat seneng bantu sih. Jadi nggak kayak temanku kasihan tuh dibantu aja sih. Walaupun memang sudah ada yang terjadwal gitu kan, tapi kan kita kadang juga ngeliat teman kita lagi kerja juga capek banget gitu ya. Terus juga misal lagi lagi rame banget tuh di area itu, memang lasnya tiba-tiba ramean kan, mainnya kurang. Nah jadi secara diri kita sendiri, kita lihat teman kita kewalahan tuh pasti kayak, oh aku belum lagi di FO lagi sepi nih, nggak ada kerjaan. Aku lihat di tempat lunchnya event itu rame banget kan, kayak Mas aku izin ya Mas, tak bantu bentar gitu. Nanti kalau udah landai, udah kira-kira mereka bisa ngatur waktu sendiri, aku balik lagi ke sini gitu. Oh ya Dik, silahkan gitu. Ya udah bantu gitu. Luar biasa. Kita sebentar dulu dong. Wah, miminnya yang situ gak tepuk tangan nih, bahaya nih. Wah, tepuk tangan dong. Oke, cukup ya. Oke, mau nanya nih. Dulu aku pernah dengar tentang masalah word magic di FO. Apa sih word magicnya di FO itu apa sih? Magic word. Kalau di Indonesia sih kan magic artinya ajaib. Word itu kan kata ya. Kata-kata ajaib. Tapi magic word sendiri itu menurut aku adalah kalimat atau kata-kata ketika kita komunikasi dengan seseorang yang bisa bikin orang itu nyaman, terus ngerasa kayak diperhatiin banget gitu. Itu maksudnya itu definisinya. Kalau misalkan di FO sendiri, yang pertama welcome atau greeting. Jadi kayak ketika tamu datang nih, kita ucapin warm greeting, warm welcome ke tamu, supaya tamu tuh ngerasa kedatangan itu benar-benar disambut dan ditunggu-tunggu banget gitu. Berarti kayak ini ya, semisal ada kan yang stay lama kayak bulan bisa 2 kali. Iya, return guest gitu-gitu kan. Kayak pertama. Berarti kita harus memperhatiin itu dong. Iya, perhatiin tamu banget. Bener. Jadi kayak misal, oh Mas Jo nih long stay di sini dari itu kayak tiap kalau long stay kan kebanyakan dia kan dari company mana gitu kan. Jadi mungkin tiap dia mau berangkat kerja gitu kayak selamat pagi Mas Jo, berangkat kerja ya. Jadi kita akrab gitu loh. Kayak iya kerja nih gitu. Iya sama beraktivitas ya gitu kan. Nanti kalau udah pulang, selamat sore Mas Jo gitu. Nanti udah gitu. Pokoknya dia kayak lebih ke care gitu. Ngerasa tamu itu dia ada di rumah dia, rumah kedua dia gitu loh. Jadi seperti itu. Terus habis itu magic word yang kedua menanyakan bantuan. Kadang kan ada tamu yang memang kayak aduh bingung nih dia mau kemana, mungkin lagi event tapi dia nggak tahu nih event dia tuh lokasi di mana, karena kan Golkar kan besar ya, banyak banget meeting roomnya. Jadi kayak selalu tawarin bantuan ke tamu, ada yang bisa dibantu bapak ibu gitu. Terus habis itu ucapan maaf. Betul. Jadi kayak misal lagi ada komplain dia, posisikan kita itu ada di posisi dia. Jadi kayak kita yang dikomplain, misal aku komplain nih AC panas, jadi kayak kita harus memposisikan iya kalau panas nggak enak juga ya gitu. Intinya simpatinya tuh harus dapat gitu loh. Kita rasain apa yang kita merasain, terus jangan lupa ucapin maaf juga. Mohon maaf ya bapak ibu untuk ketidaknyamanannya, ini akan jadi koreksi kita buat kedepannya gini lah bla bla bla. Nanti atur sendiri kata-katanya emang cocok. Terus habis itu ucapan terima kasih gitu kan. Tapi pasti suka nih kalau misal Mas Jo minta bantuan ke aku, makasih ya Mbak gitu. Iya Mas Jo terima kasih gitu. Senang bisa membantu Mas Jo bla 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 gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Terus kayak ucapan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal. Selamat tinggal. Wah bahaya. Selamat tinggal coy. Maksudnya kayak terus kayak udah check out nih gitu kan, kayak yaudah selamat siang, selamat aktivitas, terus ditunggu kedatangan kembali ya Pak gitu. Jadi kayak tapi buat selamat tinggal kan. Bukan salah ngomong. Jadi kayak buat tamu itu ketika check out dia punya impression yang baik gitu loh, kayak dia ngerasa oh aku ditunggu banget nih kedatangannya di next stay-nya dia gitu. By the way, ini yang nonton udah banyak gak sih?
Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Ya oke. Kalau mau tanya aja langsung di chatnya langsung. Nanti ada admin gue, ya. Admin saya yang akan ngechat ke saya ya. Mas ada pertanyaan mas? Nggak apa-apa. Kalau kalian mau tanya aja. Mumpung ada orangnya di sini. Ya gitu ya. Oke. Seru banget ya ngomongin FO. Aku, iya seru banget. Kalau Mas Jo sejauh ini gimana Mas? Adik-adik di Grawis ada yang maksudnya di RD gitu, di perhotelan, banyak nggak sih yang minat gitu? Oke. Karena sejauh ini aku tahu kebanyakan kayaknya di FP deh. Oke. Gantian nih ya saya ditanya ya. Oke, saya jawab. Oke. Ini sih sebetulnya juga mau aku nanyain sama kamu. Gini sih, anak-anak room division untuk yang mau ke front office terkadang terkendala oleh kemampuan komunikasi mereka. Terus yang terutama mereka sudah takut dulu dengan bahasa Inggris. Ini yang mau aku nanyain sama kamu. Sebenarnya nih, kalau jadi front office itu komunikasi yang baik itu seperti apa? Apakah harus menggunakan bahasa asing misalnya atau bahasa Inggris, gimana? Ini nih mumpung ada orangnya, dia mana nanyain ke saya kan ya. Padahal itu memang yang nanti aku juga mau tanyain ke kamu. Maksudnya anak-anak di sini tuh udah belum apa-apa udah pesimis duluan, karena kan memang mereka kan belajar di sini cuma 6 bulan ya. 6 bulan mereka harus siap nanti di dunia kerja dan sebagainya. Mereka tuh masih merasa belum yakin aja gitu loh. Padahal kalau aku ngelihat ke belakang sebelumnya, contoh lah semisal aku tahu kamu dari awal pendaftaran sampai kamu sekarang saat ini, yang notabene komunikasinya dari awal belum seperti ini, ya kan? Belum capcus seperti ini. Kalau kalian tahu bahasa Inggris kamu juga, kalau aku boleh bilang ya, apa ya? Sosol lah gitu, little ya. Tapi kalau aku ngelihat perkembangannya, jujur ya, aku dari perkembangan kamu di semester 1, semester 2 tuh bahasa Inggris kamu memang pesat sih. Ya, mungkin ini kamu ada masukan nggak buat adik-adik kamu yang khususnya nanti ngambil front office takut dengan bahasa Inggris dan sebagainya, caranya seperti apa? Oke, kalau misal untuk dari bahasa sendiri, pastilah di FO kita guest contact langsung dengan tamu yang dimana tuh tamunya nggak cuma Indonesia aja ya, pasti dari warga asing yang memang dari mungkin dia dari kebanyakan nih tamu dari boleh sebut negara nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, di sini mah bebas. Mau nyebut ini yang nyeponsorin siapa, Neda boleh. Itu di sini mah bebas kalau ngomong aja. Ya beberapa negara sih yang emang dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Contohnya? Ya kayak negara orang Cina gitu, kadang-kadang mereka susah buat komunikasi bahasa Inggris. Jadi di sini kita juga belajar bahasa isyarat. Bukan isyarat sih, kayak apa sih, pakai Google Translate gitu loh. Google Translate. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, bahasa Inggris itu penting atau enggak? Menurut aku penting karena itu adalah basic dari FO ya. Harus bisa bahasa Inggris walaupun itu memang yang conversation emang di FO yang emang conversation di FO gitu loh, kayak ketika check-in tuh apa aja ditanyain. Yang penting basicnya tuh tahu gitu. Nanti bebas kalau kan emang nyaman ngobrol sama tamunya, itu kan improve sendiri pakai bahasa Inggris sendiri gitu. Yang aku tahu dia itu bahasa Inggrisnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dari semester 1, semester 2 aku ngikutin, kalau saya kan Mas Ju kan ngikutin anak-anak kayak gimana perkembangannya nanti seperti apa. Tapi kalau aku lihat ya intinya belajar sih ya. Iya, intinya belajar sama percaya diri, bener gak sih? So, aku aja sampai sekarang masih nggak percaya diri sama bahasa Inggris aku. Jadi masih harus sering belajar lagi gitu. Sering denger, sering beribut pokoknya kayak tiba-tiba nge-blast jadi gitu loh. Pas nyebutin harga tuh harusnya 100,000 jadi 100 berapa gitu. Ini kayak karena kan angka ya, kita spelling harga kamar kan, jadi suka kebelibet gitu. Tapi yaudah, habis itu tenang kalem baru ngobrol lagi. Tapi kalau sekarang nggak dong? Sekarang ya alhamdulillah sih. Ya jam terbang ya, juga banyak belajar, pengalaman juga, sering ketemu sama, apalagi kalau misalkan hotelnya Change Internasional itu kan pasti sering banget banyak tamu-tamu luar negeri, ataupun tamu-tamu langsungnya pun juga banyak kan luar negeri kan. Jadi even dia butuh apa-apa by telepon, kita harus tahu nih tamu itu perlunya apa, pakai bahasa Inggris ya kita harus tahu gitu apa, walaupun jawabnya kayak oke, ma'am gini gitu, yang penting kita tahu maksudnya dia apa. Jadi penyampaiannya ketika kita menyampaikan kebutuhan dia ke teman-teman yang lain itu bisa bisa tahu gitu loh.
cara belajar bahasa Inggrismu gimana sih? Kalau Kalau aku di bahasa front office, Inggris- kalau di front office ya ngomongin belajar bahasa Inggris di front office kayak apa sih? Kalau untuk apa ya, kalau aku belajarnya paling kayak dari dengerin lagu. Kalau misal mau ngelatih spellingnya benar, dengerin lagu Inggris kan bisa tahu nih. Kadang-kadang spellingnya kan suka salah nih, live gitu kan. Gitu. Terus kalau misal pengen ngelatih kosakata atau vocab, itu aku biasanya nonton film Inggris yang emang subtitlenya bahasa Indonesia. Ternyata Kalau enggak tidak nonton saja. drakor juga bisa guys. Oh, nonton drakor. Tapi nanti subtitlenya yang bahasa Inggris gitu. Oke. Tuh. Jadi Bagus sih. teman-teman yang sekarang masih belajar di Grawis atau yang mau belajar di Grawis, bahasa Inggris bukan jadi halangan ya. Kalau kita mau pasti bisa. Contohnya aja dia dulu semester 1. Tapi harus bukan harus bisa ya, kayak harus mau belajar karena Harus mau belajar. kita nggak tahu ya kapan kita akan ditemuin sama tamu bule yang kalau tiba-tiba kagok, ngomong apa yang nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi yang penting tahu basicnya dulu. Di FU itu biasanya greetingnya kayak gimana, terus ketika handle check-in tuh apa aja sih yang perlu diomongin ke tamu dengan bahasa Inggris. Mungkin boleh sih di teks gitu, nanti kan lama-lama kan improve kan, karena tiap tamu punya vocab yang beda-beda tiap negara. Jadi itu bisa ditambah seiring berjalannya waktu. Oke, boleh nanya enggak sih? Menurut kamu, kita kan ngomongin tentang perjalanan karir ya. Apakah perjalanan karir kamu tetap mau di FO atau mau pindah atau mau gimana? Kalau sejauh ini nyaman sih di FO, jadi memang kayak dalam jangka waktu yang panjang ini masih pengen di FO. Apa yang menjadi kamu cinta banget sama front office? Pertama mungkin kalau dari aku sendiri, aku tuh nggak bisa kerja kalau lingkungan kerjanya nggak mendukung atau nggak support. Jadi lebih ke intinya aku dapat kerjaan tuh yaitu lingkungan teman-teman di departemen itu tuh mendukung gitu loh. Terus rencana kamu ke depan? Rencana ke depannya apakah mau tetap menjadi GRO atau gimana? Pastinya enggak. Cita-citanya? Pastinya pengen berkarir ya, pengen berkarir yang lebih, kayak mungkin untuk saat ini masih apprentice, nanti mungkin tahun ini ya, gue nyepil nih. tahun ini amin staff gitu, nanti Iya, mungkin di gue tempat tahu. aduh jangan gitu dong, aku jadi grogi. Terus nanti mungkin nextnya lagi bisa naik jadi supervisor. Intinya lebih ke bertahap gitu, berkarir. Jadi kalau dibilang akan tepat itu terus ya pastinya enggak juga, karena kan kita kan berkarir kan jadi kayak pengen upgrade diri ya, mungkin rasain ke tempat lain juga. Tapi sejauh ini di Novotel masih cinta. Iya. Wah. Kayak soulku di Novotel banget gitu. Dengerin orang Novotel, kayaknya ini harus diangkat jadi staff beneran ya. Janji loh. Oke, kalau kalian mau tahu kenapa saya panggil Kak Okta ini ke podcast hari ini adalah satu, memang perkembangan secara signifikannya dia untuk ngeraih di posisi sekarang itu sangat luar biasa. Beda dari bukan kita mau banding-bandingkan, tapi memang ini beda banget. Bayangkan dia orang yang pertama kali selesai on the job training langsung ditawari casual, bener gak sih? Iya. Ditawari casual. Itu casualnya kalau nggak salah cuma 2 bulan langsung lanjut dewe bukan? Iya, apprentice. Bener kan? Langsung apprentice. Langsung apprentice. Temen-temennya masih merintis di casual. Jadi waktu itu tuh aku nggak sempat break sih. Jadi kayaknya waktu itu aku ingat kan habis selesai on the job training, maksudnya OJT. On the job training selesai, sempat tuh break kayaknya seminggu tok. Habis itu langsung ditawarin 2 bulan buat casual sampai akhir tahun. Habis itu akhir tahun tuh udah dibilangin kayak mau nggak jadi apprentice gini-gini, udah ditawar-tawarin lah kayak. Ya karena emang suka gitu, terus kayaknya nyaman juga sama lingkungan kerja di situ, aku ambil lah apprentice. Iya, memang gini ya. Bukan hanya Okta aja, tapi ada juga beberapa dari angkatannya Okta waktu itu. Jadi memang sudah ada yang casual juga, tapi dia paling cepat yang ibaratnya naiknya lebih cepat. Kalau teman-temannya itu casual tetap mungkin 3-4 bulan, dia cuma 2 bulan langsung naik ke daily worker, bener gak sih? Apprentice, langsung apprentice. Sedangkan teman-temannya masih naiknya dikit-dikit. Ini baru seangkatannya dia baru sekarang mau naik DW. Jadi perkembangannya dia tuh sangat luar biasa.
Dia wisuda kemarin itu posisinya udah perintis bukan sih? Udah apprentice, temen-temennya masih casual tetap dan baru aja yang DW. Ini sangat luar biasa menurut aku karena itu tadi ya perjuangan yang gigih, terus dia dengan segala ketulusan. Kalau aku ngelihatnya dengan ketulusan kamu dengan bekerja seperti itu sangat menginspirasi sekali loh. Jujur waktu itu aku juga kaget dikasih tahu sama HR-mu. Mas ini tak tarik ya, Mas ini ya, Mas habis ini dia sini ya, dia mau nggak sih ini ya, pasti mau Mbak gitu. Tapi secepat itukah? Karena itu kan balik lagi hotel atau mitra kami trust sama kamu. Apa yang kamu lakukan itu menginspirasi Mbak. Sampai aku cerita sama anak-anak ini loh, ada orang yang cepet banget untuk naiknya. Tapi kamu yang lebih aku suka adalah humble kamu sih sebenarnya. Itu mungkin kalau dibilang cepat atau enggaknya kan balik lagi ke personality orang masing-masing ya. Dari mungkin ya awal masuk training tuh dia niatnya apa sih? Kalau aku masuk dari garis sendiri kan niatnya kan sekolah belajar tapi ya enggak cuma buang-buang waktu gitu loh. Jadi kayak pengen ya di sekolah training kerja langsung. Jadi emang dari hati, bukan dari hati ya, kayak emang aku tuh ada tujuan gitu loh. Jadi kalau kita udah punya tujuan tuh pasti kita mau ngatur apapun yang kita inginkan ya kita pasti dengan penuh hati karena emang kita berjuang gitu sih. Gitu ya? Iya. Luar biasa loh. Ya kalau misalkan magangnya alhamdulillah magang aja nanti keterima nggak keterima buat langsung dapat kerjanya pikiran belakang aja lah. Ya lah, aku mungkin kayak gitu loh. Kemarin tuh kayak sebel banget. Ya kenapa sih kok kalian gini sih? Gitu. Kan kayak dari Mas Ju sendiri susah banget kan buat nanti mau nyalurin ke perusahaan mana gitu. Kalau emang orang yang nggak seret atau gimana susah gitu. Padahal kan aku sering bilang sama teman-teman yang lainnya, siswa-siswa yang lainnya, kamu ikutin rulesnya seperti ini, kamu kalau on the job training jangan seperti anak training tapi seperti anak kerja biar kamu ketarik kerja. Nyatanya ini buktinya guys. Jadi ini nggak tahu ya, makanya nanya bener nggak sih rekaan nggak sih ya. Bener kan aku ngomong kayak gitu kan ke semuanya ya. Mas Jo tuh pernah bilang waktu masih teori di sini ya, intinya kalau misalkan ketika magang itu posisikan diri kalian tuh lagi nggak magang, kalian tuh lagi kerja gitu. Jadi biar gini ya gitu. Jadi posisikan diri kita pada saat kita training tapi rasanya nggak training gitu loh, sama-sama kerja tapi beda. Maksudnya kayak misalnya aku masih training, Mas udah kerja. Tapi karena Mas bilang itu jadi kayak aku kalau misalkan training kan kita kan sama-sama kerja, jadi ya harus posisikan diri kita tuh staff di hotel itu gitu loh. Jadi terbukti. Jadi nih kalian yang lagi jangan setengah-setengah yang masih OJT nih, dengerin. Semua yang saya ucapkan ke kalian tuh sama yang saya ucapkan sama Kak Auta. Jadi semuanya tergantung personalnya diri ya, mau ngelakuin atau enggak. Ya. Karena tahu dan melakukan itu hal yang berbeda. Benar nggak sih? Masih ingat nggak alasannya apa? Nggak ada alasan. Masih inget alasannya cuma satu, nggak ada alasan. Oh iya, kayaknya dia lupa. Itu kan kata-kata yang biasanya aku kasih ke kalian semuanya. Kalau angkatanmu yang jadi front office berapa sih? Masih ingat ada berapa orang? Hitung-hitung yo. Banyak kayaknya. Kamu, terus Feby, terus Marcel ya. Terus Elvina, Nona juga. Nona, Elvina. Tapi kayaknya sekarang Nona di FB deh. Masa sih? Enggak tahu, FO ta. Dia FO di ini loh, Ibi Style ya. Ibi Style loh. Oh iya. Terus siapa lagi? Siapa? Cowoknya enggak Elvina, cowok. Cowok cuma Marcel doang. Arthur. Wah, kok wahyu sih? Guru itu di HK. Ya? Besok mau kita panggil guru aja. Gimana perubahannya dia? Boleh seru kayaknya. Seru kayaknya nih orang. Kayak dia yang penuh dengan gelombang-gelombang. Dengan gelombang. Jadi asal Anda tahu di Grawis itu nggak semuanya anak-anaknya itu perfect. Ya nggak semuanya harus bisa ini, harus bisa tuh. Yang penting ada niat seperti itu. Ini yang nonton ada berapa Mas? Ada pertanyaan nggak Mas ini?
sampai saat ini? Wah, belum ada. Pertanyaannya mungkin apa yang saya tanyakan sudah saya wakilkan ya, saya wakilkan seperti itu. Oke, boleh nggak sih bagi triks gimana? Tadi kan kalau betah kan udah, terus habis itu cara menjaga komunikasi dengan tamu biar nggak overload. Kan biasanya ada nih tamu yang dibaperin dikit malah jadi gini nih. Itu gimana sih cara ngatasin tamu biar nggak baper tapi kita tetap ngasih pelayanan gitu, gimana? Ada nggak sih cara komunikasinya? Cara komunikasi dengan tamu itu yang pertama tetap jaga batasan gitu. Jadi kita nggak apa-apa buat nyaman di situasi itu, tapi jangan sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus ke personal. Karena kan kita nggak tahu tuh tamu suka nggak ditanyain yang personal-personal gitu. Ini yang pertama lebih ke ngebatasin konteks dari bicara kita. Jadi kayak batasin konteks pembicaraan. Iya, jadi misal tamu tanya, ya udah kita jawab aja. Kalau kita mau improve boleh, tapi ya harus tahu gitu loh. Kira-kira kalau aku tanya kayak gini ke tamu, bagus nggak ya gitu, atau tamu bakalan nggak nyaman mungkin karena kok mbaknya namanya sampai kayak gini ya. Jadi kan kayak jadi bikin suasana kayak gimana kan gitu ya. Jadi makanya belajar buat nggak boleh sih humble friendly, tapi ya harus tahu karena kan emang tuh tamu kita nggak kenal, kita kenalan tapi kenalannya ya wajar gitu loh, nggak sampai yang personal gitu kayak tanya apa ya, nggak usah dikasih tahu ya, mungkin umurnya atau udah berkeluarga atau belum, kan itu kan pertanyaan personal yang kayak mungkin aku sendiri kalau tanya kayak gitu juga kayak apa sih mbaknya atau apa sih macam aku tanya sampai kayak gitu. Aku sendiri yang mungkin kalau aku jadi tamu di tempat lain pun juga aku nggak kayak kok tanya kayak gini banget ya, pasti nggak nyaman gitulah. Intinya bikin obrolan kalian nyaman tapi jangan sampai ke personal gitu aja sih. Itu ya. Dalam perjalanan karir kamu ada hal melintang nggak? Kayak ada yang ngeganjel lah, atau ada yang ibaratnya menghalang-halangi lah atau apalah, pernah nggak dalam kan setiap perjalanan orang kan nggak mungkin perjalanan karirnya mulus nih, pasti kan ada naik turun dan naik turun. Kalau kamunya sendiri gimana? Kalau aku jujur kalau dibilang kadang-kadang pengen resign iya sih, tapi ya baik lagi karena kan emang mungkin dari teman kerjanya sendiri atau departemen lain yang kayak bikin kok kayak gini banget ya ke aku gitu, emang aku seburuk apa sih gitu sampai kayak dia kayak gitu ke aku gitu. Jadi kayak ada titik dimana kayak aku rasanya pengen berhenti kerja gitu loh, tapi aku balik lagi, aku udah sejauh ini buat melangkah gitu, aku pengen berkarir ya udah aku berusaha untuk nggak dengerin omongan yang jelek tentang aku gitu ya, walaupun emang itu kedenger di aku, tapi udah aku bisa mungkin kayak oke, nggak apa-apa nih buat koreksi diri aku, mungkin next aku nggak akan kayak gini lagi gitu. Jadi buat pelajaran aja sih. Berarti lebih kayak kamu mau dengerin tapi habis itu ya udah aku perbaikin kalau memang aku ada yang salah. Betul. Gitu. Jadi kayak tapi nggak langsung kamu pikirin gitu kan? Dipikirin iya sih, tapi kayak nggak banyak kan porsinya. Sebisa mungkin kayak jadi kayak misal nih aku kok kayak gini ya gitu, tapi aku lihat iya sih kayaknya emang aku harus kayak gini. Jadi intinya harus lebih intinya pasti orang nggak suka sih kayak orang notice aku misal kamu kok kayak gini sih gitu, aku koreksi kayak iya ya kayaknya kalau gini nggak baiknya enaknya gini. Jadi ya udah gitu. Jadi makanya itu yang bikin aku bertahan dan berusaha buat dengerin omongan yang nggak bagus tentang kita yang nggak bagus dari orang lain tuh ya ini nggak bagus sih, tapi kayak ya itu kan bisa jadi contoh koreksi ya, misal kita kurangnya di mana, karena emang manusia nggak sempurna. Manusia tidak sempurna. Dan ya itu kita nggak semua kita tuh baik di mata orang lain gitu, pasti ada yang judge di belakang gitu. Iya udah nggak apa-apa. By the way, kamu senang gak sih ada acara ini di Grawis sekarang? Seru, ngobrol santai. Ini itu ya baru ini apa? Kemarin udah diawalin sih. Kemarin udah diawalin sama Mas Edo sih. Mas Edo, terus kemarin kita bikin serapi mungkin biar biar orang nanti juga tahu ternyata di Instagramnya Grawis. Nanti ini juga tayang di YouTube. Jadi podcastnya kita. Jadi tadi ada 1, 2, 3, ada 3 kamera nanti ya yang akan menjawab semua pertanyaan lah gitu. Nanti kamu udah nih, besok manggil siapa. Menurut kamu acara ini gimana? Seru. Kaget gak pas waktu ditanyain, Mas,
Ayo, Iya, oke, kayak ayo serius. ini. Maksudnya kayak aku mikir serius ini. Maksudnya menurut aku kayak masih perlu belajar lagi. Tapi tiba-tiba dipanggilin kan jadi ngerasa serius mas, aku masih segini loh. Maksudnya kayak mungkin dari segi pengalaman banyak teman-teman alumni gratis kakak-kakak tingkat saya yang memang lebih lama ya pengalamannya. Terus kayak tiba-tiba dipanggil tuh kayak satu, iya dibilang kebanggaan, iya. Tapi tuh kayak ya, aku langsung mas serius sih, maksudnya kayak ya ini itulah banyak yang lebih pengalaman dari aku. Nah, aku bersyukur sih kayak tiba-tiba udah bisa intinya apa ya, kayak dibuat ceritalah, sharing tentang pengalaman aku walaupun emang belum lama, tapi setidaknya bisa lah buat apa ya, bikin orang-orang tuh pengen gitu loh. Jadi acara ini lanjut nggak? Lanjut harus lanjut. Pasti banyak orang-orang yang lebih lama, pengalaman lebih banyak, itu perlu diundang mas. Mungkin kalau aku lihat aku bisa terinspirasi juga dari beliau. Oke. Kalau mau nanya gini nih, kira-kira nih next besok kita manggil siapa? Siapa ya? Yang menurut kamu harus butuh pencerahan gitu. Dipanggil aja nanti kalau kamu kenal. Gitu. Alumni sini. Ya boleh alumni, ya boleh siapa gitu. Yang satu satu perusahaannya sama aku, Pak Boim mungkin. Pak Boim. Iya, Pak kan Boim. itu beda tuh. Kalau Pak Boim kan setahu aku dia di F&B kan. Jadi Mungkin bisa tahu nih kalau dari seginya Pak Boim tuh di F&B karirnya gimana sih gitu. Nanti mungkin next teman-temannya dari RD juga yang lebih lama dari aku. Wih, Pak Boim. Dinotis. Ditak. Mas Boim. Iya, itu yang sering itu Request kan, ya. Apa di wisuda aku yang lalu juga dia juggling itu keren Pak Boim. Okay. Terus kalau instruktur mau manggil siapa? Instruktur siapa ya? Aduh. Kayaknya ini obrolannya seru banget serius. Kalau Sampai kita bikin acara kayak gini ya. Itu sih mungkin yang bikin aku kayak di hotelku ternyata emang bener gini ya, Bu Nana. Iya. Kayak maksudnya Bu Nana kan lebih ke sikap-sikap ya, sih kayak apa sih HRD gitu nilai-nilai perilaku tuh kayak memang ternyata ya walaupun maksudnya teorinya memang kayak gitu, ternyata di realnya tuh ada yang lebih gitu loh. Jadi dari teorinya sendiri tuh kayak gini ya, jadi kita bisa nanti kalau misalkan di realnya tuh bakal kayak gini gitu. Jadi udah ada gambaran gitu, jadi nggak kaget banget. Kamu di sini juga boleh nganu loh, apa promosi hotel kamu gitu di sini juga boleh loh. Di acara ini boleh loh. Serius boleh. Ayo ke Novotel, ada apa namanya? Ada voucher, ada berapa persen gitu. Ini mumpung promosi loh. Ada ini nggak spesial nggak dari Novotel, ada nggak? Kalau spesial apa ya? Jangan lupa buat join All Accor Live Limitless guys. Ada nggak? Playernya ada nggak? Playernya ada. Apa? Ini kayak barcode scan gitu loh. Jadi karena kita kan Accor tuh boleh dikirim sama Mas Lutfi, nanti biar ditunjukin di layar. Gak apa-apa. Yang ini kan namanya juga ini kan dia Jadi nanti tuh ada barcode, kalau nggak aku nanti kasih link deh. Jadi kita kan Accor ya, Accor Group. Nah pasti kan banyak tuh member-member. Jadi aku di FO sendiri tuh perlu nih buat kayak misal kalian mungkin interest atau suka staycation gitu pada keluarga gitu, kalian jangan lupa di Novotel gitu. Kalian ini aku kasih barcode, nanti tiap kalian check-in itu bisa dapat diskon 5%, potongan kamar. Terus kalau di Novotel sendiri itu ada kan fasilitas spa gitu, nanti bisa dapat potongan diskon. Kalau kamu member di spa itu nanti bisa dapat potongan 20%. Jadi kan lumayan tuh. Misal harga spa-nya 300 sekian, 20% kan cuma bayarnya 200 sekian gitu kan. Jadi terus dining juga kalian bisa collect poin. Nanti poinnya itu tuh bisa dibuat potongan harga kamar. Jadi mungkin kalian kalau udah poin udah banyak nih, kalian mau staycation di hotel Accor mana, potonglah pakai poin, nanti tinggal sisa bayarnya berapa. Jadi rewardnya banyak banget guys, promo-promonya ditungguin nanti dari email gitu. Ini keuntungan dari hotel Accor ya, bener ya? Internasional. Banyak juga kok, nggak cuma di Semarang aja. Jadi kalau misalkan kebetulan staycation lagi di luar kota, di mana tuh tiap kota pasti ada Accor Group. Ayo. Siapa? Nanti tolong dibagi ke saya ya. Boleh. Biar saya dapat voucher tadi loh guys. Nanti aku bagi linknya. Oke. Nanti kalau di sini mungkin belum bisa ditampilin ya. Iya. Mungkin nanti saya tampilkan di menu aja apa
Di YouTube-nya aja ya? Di YouTube-nya? Kling Nanti gitu ya? dikasih link aja di apa sih kolom description gitu, bisa nggak? Oh bisa. Jangan. Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Di sini itu tempatnya ngobrol santai, tempatnya apa? Sharing juga. Jadi kita sama-sama apa? Kalau memang mau promosi tentang hotelnya, produknya juga nggak apa-apa. Kita sih oke aja. Kita Grawisata juga merasa terbantu banget dengan Accor, apalagi Novotel dengan ya diterima di hotel gitu kan. Mau promo lagi. Oh iya mau promo lagi nih dia. Ini kan mau mendekatin Valentine kan. Oh iya. Siapa yang nggak mau candlelight dinner bareng pacar gitu kan, ya kan? Ayo Mas Lutfi, ada nih promonya nih, nanti aku bagi flyernya. Jadi mas yang di belakang kamera nih yang udah punya pacar, nanti aku kirim deh flyernya. Kalau pacarku kamu boleh nggak? Yang itu putusin aja. Dia kan nonton dia masih di. Ya itu terus Chinese New Year juga. Nanti aku bagiin apa sih? Valentine, terus Chinese New Year apalagi? Terus tadi potongan berapa persen tadi? Ya, kamar. Banyak banget ya. Makanya kenalan sama anak hotel, dapat banyak diskon. Ya. Oke, luar biasa loh. Apalagi yang mau disampaikan ke apa tentang Novotel nih? Ke Novotel terus kamu nanti terus direkrut jadi sales marketing yang handal gitu kan? Siapa tahu? Habis ini orang Novotel lihat, wah ternyata Okta pinter jualan gitu kan? Kan gak ada yang tahu. Aduh apa ya? Apalagi nih? Itu aja sih. Itu aja. Sejauh ini itu aja. Kamu ada adik kamu ya? Boleh minum nggak ini? Boleh dong. Ini minuman yang sangat luar biasa. Saatnya kita iklan ya. Anda tahu ini minuman apa? Neda. Neda itu artinya apa, Mas? Neda itu artinya itu makan sih. Nedo. Tapi kalau di filsafatin ini nama 3 orang anak ini. Iya, Naula Zola, Edo, Faya. Jadi kalau yang nggak tahu ini adalah nama owner. Sih. Itu yang rasa apa? Ini rasa coklat tuh. Kalau kamu merasa apa? Matcha. Aku suka sama matcha soalnya. Matcha itu apa sih? Matcha ini rumput. Green tea, tapi aku ada tebak-tebakan lucu. Apa tuh? Tapi tadi udah ke-spill, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kan mereka nggak tahu ya kan. Apa. Tebak-tebakannya apa nih? Matcha apa yang bikin bahagia? Matcha. Guys, matcha apa yang bikin kamu bahagia, guys? Macarin kamu mungkin? Bukan, karena aku udah punya pacar. Hatiku teriris, guys. Jawabannya adalah membangun masa depan bersamamu. Luar biasa. Oke. Udah selesai. Udah selesai belum? Belum. Masih panjang. Ngobrolin apa lagi nih? Ngobrolin apa lagi ya? Matcha udah, membahagiakan kamu juga belum nih? Oh iya nih. Kalau nih nanti ada yang mau on the job training di Novotel atau Ibis lah, sarannya apa sih buat adik-adik? Yang pertama, kalau yang lagi ya, kalau misalkan mau ke FO jangan takut di bahasa Inggris kalian, walaupun memang masih belajar. Aku juga masih belajar kok, jadi ini jangan takut. Terus lebih apa ya, kalian tahu karir kalian kedepannya mau gimana. Misal kayaknya di hotel change itu lebih kelihatan nih karir kita lebih cepat gitu. Jadi di Novotel aja guys. Karirnya iya, banyak hiring kok. Sekarang juga lagi hiring. Hiring apa nih? Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Hiring langsung. Saya kalau denger hiring tuh kayaknya rasanya pengen apa ya? Pengen ini sih. Pengen masukin yang lain. Iya bener. Lagi hiring apa sih? Supervisor guys. Supervisor. FO supervisor. Kamu aja kali. Aduh, kemarin sempat diguyunin gitu tahu. Iya kamu aja. Nanti aku bilang sama Mbak Dian. Jangan, aku masih perlu jam terbang kalau banyak nyari supervisor ini aja Okta aja ya. Biar nanti kontenku bisa naik lagi. Begitu cepatnya ya. Setelah dari podcast langsung naik gitu ya. Bayangkan Mbak, tadi udah bisa jualan Mbak. Supervisor banget tuh Mbak. Serius. Orangnya ngambek lagi. Nggak kerasa ya, kita hampir udah berapa jam nih? Iya Pak. Hampir 1 jam lebih. Luar biasa loh, ngobrolinnya daging semua loh say. Apa? Daging semua, isi semua. Oh. Aduh, luar biasa. Terima kasih banget loh. Ya sama-sama. Aku juga makasih
dari awal masuk Gravis, aku boleh cerita itu gak sih? Apa? Yang Boleh. waktu waktu Jangan buka di sini. Wah, banyak yang cemburu nanti. Mohon maaf. Waktu itu komitmen day. Komitmen day. Itu apa ya, first impression aku ke Mas Ju sih, kayak maksudnya ini kayak orangnya agak nyebelin deh. Aku Iya sih. dibuat sebel, dibuat apa ya? Tapi ya itu jadi bikin aku oh iya ya harus kayak koreksi diri, lihat udah rapi atau belum. Tapi sebenarnya itu pasti aku udah rapi, cuman emang dia aja nih yang nyari masalah pas itu. Udah Iya. gitu salah pula. Iya. Aku boleh cerita nggak? Aku mau ngakuin, aku salah orang. Katanya aku dapat info yang namanya Anissa ulang tahun hari ini. Iya. Ternyata Bukan Anissa aku. bukan Anissa dia, karena dia Anissa Okta. Iya, gimana Padahal sih? waktu itu bukan bulan Oktober. Iya, makanya kalau misalkan kalau mau ngeprank orang tuh dilihat dia dulu lah. Tapi kamu nyesel nggak sih sekolah di Gravis? Enggak. Why? Karena apa ya? Ya bisa lihat sekarang. Aku sombong ya? Nggak boleh sombong. Enggak. Kita riak aja lah, kita riak aja lah. Nggak, maksudnya kayak ya karena emang aku dari awal udah niat pengen berkarir di dunia perhotelan. Dan emang aku udah punya wadah nih Gravis yang emang support banget buat karir aku. Ya apa ya? Enak lah, apa sih tadi pertanyaannya? Ya, kenapa kamu nggak nyesel di Gravis? Enggak, karena ya sejauh ini udah dilihat dari sekarang aja kayak ya udah bersyukur gitu. Maksudnya emang dari awal kan aku nyari wadah atau tempat yang emang bisa langsung kerja gitu loh, dan bulan Gravis. Sekarang silahkan bicara dengan di depan sana. Jadi Kasih tahu mereka. Jadi sudah tahu kan sekolah perhotelan itu di mana? di Gravis Oke. gitu. Jadi ya itu pokoknya emang aku lihat Gravis dari katalog-katalog di IG-nya tuh interest banget aku, terus kayak apa ya orang-orangnya kayak gimana sih, maksudnya pelajaran-pelajarannya, mentor-mentornya kayak gimana, terus relasi-relasinya gede kan di Gravis, bisa Iya. ke luar negeri pula. Aku tahu gitu pengen magang di luar negeri Mas itu. Kita bahas besok. Ini waktunya udah mulai kelar nih kayaknya. Ya mohon maaf ya, waktu kamu tidak ada ke luar negeri. Tapi Iya. saya bisa ngomong gini sih. Kita kemarin habis ke Singapura, Malaysia. Kita ada kerjasama untuk perekrutan di luar sana. Kalau kamu oke, aku ajak ke sana. Gak sabar. Gimana? Asik Ya, kan? tapi aku perlu improve diri dulu sih, Jangan harus apa. matengin diri gitu. Ya elah, yang Jadi- udah mateng harus dimatengin lagi ya. Iya, Jadi udah tahu kan sekolah perhotelan di mana? di Grawisata ini. Iya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Berapa juta Mas yang nonton, Mas? 10 juta. Luar biasa, nanti di YouTube ya. Oke, bagi yang hari ini nggak sempet nonton di di Instagram, bisa nonton besok di YouTube-nya Gravis. Di stay tune aja karena program ini akan menjadi apa ya? Jadwal kayak udah terjadwal gitu. Tempat sharing juga nggak sih? Tempat sharing juga. Jadi kalian nggak usah takut untuk nge-DM dan sebagainya, nggak apa-apa. Semuanya bisa di sini. Jadi tetap ngobrol asik di Graha Wisata. Santai. Ngobrol santai. Maaf, karena ini program baru ya. Program baru ngobrol santai. Ini yang bikin logo siapa sih? Bagus banget. Ya, itu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya, mungkin yang komennya belum bisa dibaca, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian punya request mau dipanggil siapa, manggil siapa, boleh langsung nanti DM aja ke Miminnya udah banyak. Oke, terima kasih Okta udah meluangkan waktunya. Sukses terus, semangat terus, dan jangan lupa putusin pacarmu. Aduh, kenapa ya Tar gitu ya? Oke, terima kasih. Sehat-sehat terus. Oke, bye-bye.